Info hari ini. Sesaat lagi Anda akan ikuti program pembelajaran jarak jauh live di FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, selamat pagi untuk kawan-kawan yang masih setia bersama kami di kesempatan kali ini pembelajaran jarak jauh live di FM 91,2 Radio Kota Batik, kawan ya. Untuk edisi 5 September 2020 ini ada mata pelajaran Bahasa Indonesia ya, kelas 9 bersama Ibu Pasmiati SPD dari SMP Negeri 6 Pekalongan. Selamat pagi Ibu Mia ya manggilnya ya. Iya, selamat pagi Mas Opi. Apa kabar Ibu Mia? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya. Ini untuk kesempatan kali ini Bahasa Indonesia gitu ya? Iya, Bahasa Indonesia. Untuk kelas berapa Ibu? Kelas 9. Kelas 9 ya. Iya. Ini untuk yang mau diangkat apa ini Ibu berarti Ibu? Ini nanti materinya tentang teks cerpen. Teks cerpen gitu ya. Jadi nanti kita akan dengerin cerpen, kemudian juga mungkin membahas mengenai cerpen struktur dari dan aspek kebahasaannya. gitu ya. Iya. Baik. Atau bagaimana Ibu, mau langsung saja atau seperti apa? Iya, langsung aja dong ya. Iya, silakan Ibu ya. Iya, terima kasih Mas Opik atas kesempatannya sehingga saya bisa berbicara di sini. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu dong siswa-siswi SMP dan MTS Kota Pekalongan dan pendengar setia Radio Kota Batik Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Senang sekali hari ini saya bisa berbagi ilmu dalam acara program Guru Mengajar ya. Dan selama 60 menit ke depan saya dan Mas Opik akan menemani kalian semua dalam pembelajaran jarak jauh. Tadi sudah dikenalkan sama Mas Opik, tapi kurang afdal ya kalau misalnya saya tidak kenalan sendiri. Perkenalkan, nama saya Ibu Mia. Saya adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dan pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan materi kelas 9 yaitu tentang teks cerpen, khususnya struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen. Anak-anak, Bu Mia berharap bahwa anak-anak yang sedang mengikuti pembelajaran jarak jauh tetap semangat dan tetap di rumah aja, patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada dengan selalu memakai masker dan cuci tangan saat di ruang publik. Nah, baiklah anak-anak, kita mulai saja ya Mas Opik ya. Silakan Ibu Mia. Ya, tapi sebelumnya anak-anak bisa menyiapkan dulu alat tulis untuk mencatat materi penting dan juga nanti ada tugas di akhir acara. Jadi jangan pindah frekuensi ya. Kita buka dulu pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anakku SMP dan MTS Kota Pekalongan, hari ini kita akan membahas tentang struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen. Tujuannya ya adalah nanti anak-anak diharapkan dapat memahami apa itu struktur dan aspek kebahasaan yang ada dalam cerpen yang dibacakan. Nah, sebelum kita membahas tentang struktur, tentu kalian masih ingat ya, Mas Opik pernah dulu waktu sekolah pernah belajar cerpen, Mas? Pernah. Iya. Iya. Apa Mas cerpen Mas? Cerpennya dulu apa ya, lupa juga sih ya Bu Mia ya. Iya, jadi sebelum kita mengulas lebih dalam, tentu aneh kalau kita tidak tahu cerpen itu apa begitu ya. Jadi anak-anak, cerpen itu singkatan dari cerita pendek yang berisi sepenggal kehidupan tokoh yang penuh dengan pertikaian, peristiwa mengharukan dan menyenangkan serta mengandung pesan yang tidak mudah dilupakan. Jadi cerpen itu biasanya menceritakan seseorang yang dia sedang mengalami masalah begitu kan. Nah,
Kenapa dikatakan pendek? Karena dalam cerpen itu kurang lebih hanya sekitar 3-10 halaman saja Mas Opik. Jadi itu jauh lebih pendek dibandingkan kalau kita membaca novel atau roman. Tapi walaupun pendek, cerpen ini memiliki daya tarik tersendiri ya, karena pertama tidak butuh waktu lama karena waktunya hanya ceritanya pendek, dan juga konflik yang diceritakan di dalam cerpen itu menggunakan konflik tunggal. Hanya bahas satu konflik aja, jadi pembaca itu tidak perlu penasaran sampai nggak bisa tidur gitu ya, karena masih penasaran dengan ceritanya. Nah, seperti itu. Itu sekilas tentang cerpen, dan kita akan lanjutkan ya Mas Opik ya, pembahasan tentang struktur cerpen. Nah, struktur itu apa? Struktur adalah bagian-bagian yang ada di dalam cerpen. Jadi dalam menuliskan cerpen itu tidak mau ujuk-ujuk begitu ya, tapi ada polanya. Polanya itu apa saja? Ada 3 Mas Opik. Yang pertama adalah orientasi. Nah, Bumi akan bacakan satu penggalan cerpen. Nanti kita akan coba simpulkan nih, tahap orientasi itu isinya apa begitu ya. Coba anak-anak didengarkan ya. Selimut tebal awan menggantung di langit, seakan-akan ikut berduka dan merana atas kepergiannya. Mengetahui anaknya yang telah pulang tanpa kehadirannya. Sungguh durjana diri ini. Kisah lama tak mungkin terulang kembali, meninggalkan bekas kesedihan yang amat dalam. Itu bahasa dalam cerpen seperti itu ya Mas ya. Jadi kira-kira isinya apa ini tadi? Tentang kepergian seseorang kali ya? Iya. Terus di situ ada selimut tebal awan menggantung di langit. Itu penulis tuh sebenarnya mau bilang apa ya? Sebuah kesedihan. Iya, cuman mau menggambarkan ini waktu mendung gitu ya. Mendung itu kan kayaknya menggambarkan kedukaan gitu ya, kesedihan. Jadi di sini orientasi itu isinya adalah pengenalan tokoh dan latar. Nah, latar itu apa? Tempat ya, tempat, waktu ataupun suasana. Kalau kita baca penggalan orientasi tadi, kira-kira suasana apa yang tergambar? Ya, suasana kesedihan, ada awan, mendung begitu kan. Nah, jadi itu tahapan orientasi di dalam cerpen, isinya adalah pengenalan tokoh, latar, dan karakter yang menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan waktu kisah. Jadi ada banyak sih sebenarnya cara memperkenalkan tokoh, yaitu hanya salah satunya saja. Oke, saya kira paham ya. Nah, kemudian yang kedua adalah komplikasi. Nah, ini juga Bumi ada satu teks juga. Nih contohnya ya. Allahu Akbar. Spontan langsung aku mengegas motor mencari handphoneku yang sepertinya terjatuh di sepanjang jalan perjalanan pulang. Setelah bolak-balik selama 3 kali dari kos sampai gedung Fakultas Teknik UGM, usahaku akhirnya menuai hasil yang nihil. Di situ apa yang terjadi di dalam cerpen itu tadi? Kira-kira? Jadi ini mungkin kaget ya, karena untuk barang yang yang selama ini dijaga ini ternyata telah hilang seperti itu. Jadi kan di situ tokohnya sedang mengalami masalah atau konflik. Nah, itu yang disebut komplikasi. Jadi komplikasi itu berisi awal munculnya masalah sampai masalah itu memuncak ya. Jadi berisi konflik yang dialami tokoh. Dan di dalam cerpen konflik itu ada banyak ya, ada konflik batin, ada konflik dengan dirinya sendiri ataupun dengan tokoh yang lain, atau bahkan konflik sosial seperti itu. Jadi di sini seorang pengarang itu harus memiliki keahlian dalam menciptakan konflik ya, agar konflik itu tidak membosankan. Jadi kalau membaca cerpen terus ceritanya flat kan nggak enak ya Mas ya. Jadi makanya tidak semua orang bisa jadi pengarang nih Mas. Karena harus mengolah konflik ini itu supaya dinamis gitu, berdinamika. Kalau lagu dangdut itu ada ininya ya,
ada apa tuh? Ada cengkoknya begitu. Jadi nggak flat seperti itu. Ya, jadi dalam komplikasi itu lebih panjang penjelasannya dibanding dengan orientasi. Nah, selanjutnya struktur yang ketiga adalah resolusi. Nah, ini adalah tahapan akhir di dalam cerpen. Isinya adalah solusi atau konflik yang dialami oleh tokoh itu tadi sudah menemukan titik terang atau jalan keluar. Seperti itu. Contohnya di sini ya. Barangkali kita sering mendengar teman kita yang kehilangan sesuatu yang kita sukai atau cintai. Secara sadar atau tidak, ia menyalahkan semuanya karena Allah tidak menyayanginya. Padahal banyak kemungkinan alasan mengapa Allah memberikan ujian kepada kita. Itulah tugas kita untuk menguak keindahan hikmah di baliknya. Nah, itu kan resolusi di situ ya, bahwa ternyata masalah yang kita hadapi itu ada hikmah di baliknya, dan baru kita menyadari setelah mungkin kita kehilangan ataupun kehilangan barang ataupun orang yang kita sayangi, seperti itu ya. Jadi jadi kalau bisa kita simpulkan bahwa struktur cerpen ada 3 ya. Yang pertama ada orientasi, komplikasi, dan yang terakhir adalah resolusi. Itu materi saya yang pertama, Mas Opi. Iya, jadi struktur cerpen tadi ya. Iya. Ini kita bahas mengenai struktur cerpen, yaitu ada 3, orientasi, kemudian komplikasi, serta resolusi, seperti itu ya Bu Mia ya. Iya. Baik, dan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya ya, di kesempatan pembelajaran jarak jauh kali ini, kita jeda ke beberapa komersial break berikut.